Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi dalam live streaming yaitu Syiar Banten Studio. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa barokah. Ini adalah edisi yang ke-425. Ini per pekan sekali. Alhamdulillah tema yang akan kita bahas luar biasa sekali karena kita menjelang akhir tahun. Mudah-mudahan memberikan sebuah cercah pemandangan atau mungkin sedikit bagaimana melihat kondisi bangsa ini dalam masa ke depan untuk menatap masa depan. Inilah Oasis, obrolan dan analisis. Para sahabat Syiar Banten, mudah-mudahan untuk 1 jam ke depan ini agak ada maaf ada sedikit trouble sedikit, tidak kak molor sedikit 10 menit, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, mudah-mudahan tetap menjadi sebuah istiqomah kita untuk menyaksikan prokes yang akan kita laksanakan. Insya Allah, alhamdulillah hari ini ada tema yang sangat luar sekali. Maka sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas kelimpahan nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan nikmat ini tentunya akan menjadikan sebuah bekal kita untuk menuju iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita sang satu nasana kita Nabi Muhammad SAW. Ya alhamdulillah kita hari ini telah kehadiran seorang pemateri yang luar sekali yang saya akan membahas 1 jam ke depan untuk membahas bagaimana kita mengambil tema pada bahasan pada malam hari ini bersegera kembali ke perjalanan Allah. Mudah-mudahan tema yang sangat aktual bagaimana bangsa ini mengalami beberapa kondisi yang luar sekali dan mudah-mudahan nanti ada sedikit yang akan kita bahas ke depan. Insya Allah alhamdulillah pemateri pada malam hari ini yaitu Ustadz Haji Maulana Firdaus SAG. Beliau adalah aktivis di berbagai organisasi. Yang pertama itu adalah Ketua Dewan Digital Masjid Indonesia atau DMDI Banten, Provinsi Banten. Yang kedua adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Abdul Aziz Cikupa Tangerang. Ini sudah mudah-mudahan menjadi sebuah ke depan 1 jam ke depan kita akan bahas lebih banyak mengobrol dan mendiskusikan bagaimana kondisi yang spesial dengan materi yang akan kita bahas itu bersegera kembali ke jalan Allah. Maka untuk memulainya, maka sekarang Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam edisi yang luar biasa sekali di akhir tahun menjelang perubahan tahun 2025 yang bangsa ini begitu mengalami berbagai ujian. Ada bencana yang sampai hari ini kita saksikan di saudara kita di Sumatera, juga ujian-ujian lain tentunya dengan berbagai bidang sosial, politik, budaya yang menjadikan harus kita muhasabah. Nah, mungkin Ustadz bisa menyampaikan prolog untuk bagaimana kita diskusi ke depan ini. Silakan Ustadz. Baik. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma siqati wa atisami wa tawakkuli ilallah. Wa uhaddurukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahyihi wa liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wafiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi ballagur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ta'ul yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji kepada Allah zat yang maha tinggi serta puja pada Allah sebagai zat yang maha mulia, begitu sanjung hanya untuk Allah sebagai zat yang maha agung. Dan kita
tidak lupa juga untuk senantiasa melantunkan salam serta salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam, wasallam. kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita tentu saja berharap kepada Allah untuk senantiasa diberikan hidayah dan juga istiqomah agar kita tidak pernah lelah untuk terus berjuang meneruskan seluruh risalahnya. Baik para pemirsa Syiar Banten dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita pertemuan terakhir ya, Iya, Ustaz. pertemuan terakhir Nah, di pergantian tahun tahun. 2025. Insyaallah pekan depan kita sudah meninggalkan 2025 Iya, dan kita sudah menyongsong kehidupan baru, semangat baru, dan tentu kita berharap apa yang sudah kita raih dan kita capai di tahun 2025 ini iya, bisa kita lebih tingkatkan, dan kita berharap mudah-mudahan di tahun 2026 kelak kita akan semakin dikuatkan dan juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengemban dakwah, iya, mengemban risalah, karena sebagai hamlud dakwah kita hanya sekedar bisa menyampaikan ya seluruh risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk menyampaikan kerusakan dan juga nestapa yang sampai dengan hari ini, kerusakan dan juga berbagai macam bencana silih berganti begitu ya, bertubi-tubi seolah-olah tidak pernah henti gitu. luar biasa sekali. Iya, yang terakhir yang sebagaimana dia tadi disampaikan oleh host kita Ustadz Pujianto rahimahullah, beliau menyampaikan bahwasannya setiap kali pergantian tahun kita selalu dihadapkan dengan berbagai macam bencana Ujian, gitu bencana, ya, Ustaz. ujian-ujian dan lain sebagainya, dan itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kok apa namanya, tidak adil begitu ya. Kenapa ini selalu terjadi di tengah-tengah Iya, kita? Mungkin dulu kita masih terngiang dalam benak kita ketika kejadian bencana tsunami gitu iya, ya di tahun 2004 ya, 2004. 2004 waktu itu, dan itu pun terjadi di penghujung tahun. Iya, Masya Allah, pada saat itu merupakan bencana yang sangat luar sangat luar biasa biasa dahsyat besar ya ya, dampaknya ya. sepanjang Sejarah. sejarah dan juga sepanjang umur saya pada saat itu. Namun rupanya di tahun 2025 itu, bencana tsunami yang kala itu dianggap sebagai bencana yang sangat luar biasa, Iya, namun di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, terutama pada awal akhir November lalu begitu ya, rupanya terjadi bencana yang melebihi berkali lipat. Bahkan iya, menurut para pengamat dan juga orang-orang yang terjun langsung gitu ya ke wilayah bencana, wabil khusus saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di sana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Aceh. Mereka membandingkan gitu ya, karena pada saat itu di antara mereka juga pernah menjadi relawan gitu ya, atas kejadian bencana di tsunami di Aceh 2024 lalu, dan mereka pun hari ini terjun pula ke sana di tahun 2005 ini untuk dalam rangka tadi mengevakuasi, asesmen, dan juga melakukan apa ya, bantuan-bantuan gitu ya, Iya, kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana di sana. Dan di antara mereka sahabat-sahabat kita itu mereka bercerita bahwasannya bencana hari ini sangat luar biasa gitu ya, mmm, bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di sana. Wabil khusus di Aceh Tamiang gitu iya, ya. iya, Jadi dulu bencana tsunami itu sangat luar biasa gitu ya, namun ternyata di sini di Aceh Tamiang ini melebihi dari apa namanya, bencana tsunami tahun 2024 lalu begitu ya, dan dianggap itu 3 kali lipat ya ininya efek kerusakannya iya, itu. Nah, kadang kita juga bertanya-tanya kenapa ini silih berganti begitu ya, dan terus ini selalu berulang gitu.
Dan memang pada saat itu 2004 saya belum sempat gitu ya ke Aceh. Ke Aceh ya. Namun terulang lagi sekitar 2018 waktu itu ya, kejadian bencana gempa di Gempa di Lombok ya, Lombok ya. Nusa Tenggara Barat waktu itu. Lekuasi. Nah, alhamdulillah Fakir sempat ke sana juga itu. Naik darat itu dari Jawa, lalu nyebrang ke Bali. Dari Bali nyusuri pinggir-pinggir pantai Bali sampai ke Padang Bay gitu ya. Dari Padang Bay lalu nyebrang ke Lombok. Iya. Nah, pada saat kita sedang melakukan asesmen di sana, melakukan evakuasi dan juga memberikan bantuan-bantuan ala kadarnya, tidak lama berselang setelah kejadian itu ditimpa juga ya Indonesia bagian timur Iya. ya, terutama di wilayah waktu itu Palu ya, Iya. Sulawesi Tengah ya, Palu itu Sulawesi Tengah. Nah, akhirnya karena memang kami menganggap di Palu itu di Lombok itu sudah sedikit tercover begitu. Akhirnya setelah kejadian gempa Palu waktu itu kita akhirnya langsung bergegas berangkat ke Palu untuk sama melakukan asesmen, evakuasi dan juga memberikan bantuan gitu ya dari komunitas. Iya. Dan rupanya apa yang terjadi pada saat itu memang lagi-lagi membuat kita apa ya bersedih gitu ya, membuat kita memang harus banyak berintrospeksi gitu ya. Waktu itu memang seolah-olah mengapa ini bencana kok datang Silih seolah-olah berganti. silih berganti dan Iya. bertubi-tubi Iya. gitu. Itu 2018 gitu ya. Memasuki 2019. Itu sama akhir tahun juga kejadiannya. Nah, akhirnya dari Lombok kami bergegas langsung ke Palu. Dan dilalahnya rupanya bandara di Palu itu belum bisa disinggahi oleh pesawat terbang gitu ya pada saat itu. Akhirnya kami harus berangkat ke Palu dengan membawa bantuan ala kadarnya gitu ya, menyewa kendaraan dari Makassar. Dan langsung kami isi dengan berbagai macam bantuan pada saat itu ya, sembako lah gitu ya, mulai dari beras, minyak, gula dan lain sebagainya, kebutuhan yang memang pada saat itu sudah kami dapati informasi bahwasannya masyarakat memang sudah mengalami semacam kekurangan Iya. gitu ya. Akhirnya berbagai macam bantuan kami siapkan dari Makassar, mau tidak mau kami harus lewat darat. Ya, dari Makassar ke Palu itu kurang lebih 1 hari 1 malam. Dan orang-orang bingung. Lah, kenapa orang-orang pada keluar Palu? Lah, ini kami yang dari Makassar malah masuk ke Palu gitu kan. Ini mau ngapain gitu kan. Iya. Nah, padahal memang ya namanya juga relawan begitu ya. Ya kami harus memberikan asesmen bantuan dan juga mental recovery di sana begitu ya. Dan alhamdulillah pada saat itu ya berangsur-angsur dan sempat mengalami juga gempa susulan pada saat Iya. itu. Kami sedang mengadakan kuliah subuh di masjid gitu ya, ada gempa susulan gitu. Wah, membuat panik juga dan itu traumanya sampai berminggu-minggu. Iya. Setiap kali ada goyangan, guncangan gitu, wah langsung deg 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 gitu ya. Dan dengan guncangan gempa susulan yang secara skalanya itu lebih kecil saja membuat kita trauma sedemikian rupa. Iya. Apalagi mereka gitu yang mengalami gempa yang sangat luar biasa dahsyat itu yang ada di Lombok maupun yang ada di Palu sebelumnya begitu. Mereka harus ditimpa bencana ataupun gempa bumi tadi itu mungkin tingkat trauma mereka itu akan lebih besar Yang besar begitu lagi. ya Iya. ketika tadi merasakan getaran goyangan sedikit saja gitu ya. Dan itu Fakir rasakan sendiri. Nah, itu 2018. Lalu beranjak lagi di penghujung 2020 ya. Iya. 2020 apa 2001 itu yang Oke. tsunami di Sumur itu. Ya di Pandeglang itu Pandeglang, ya. Banten. Iya. Pandeglang. Lagi-lagi itu kita Penghujung malah di tahun sana juga. iya, malah di sana Fakir juga bisa menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan itu di pinggir laut gitu, di pinggir pantai gitu. Nah, itu terus beranjak berlalu sampai ke 2022 bencana tanah longsor di Bogor gitu ya. Iya. Al-Fakir juga ke sana. 2003 juga sama gempa bumi di Cianjur, Al-Fakir juga Iya. ke sana.
Namun pada kesempatan 2025 ini karena suatu dan lain hal dan juga tugas negara yang lain, jadi tidak bisa berangkat ke sana, belum bisa berangkat. Nah, ini semua kenapa Al-Fakir bisa ceritakan, karena memang semoga dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi ya, Iya, muhasabah. muhasabah. Kenapa setiap di penghujung tahun kita selalu diguncang dengan berbagai macam bencana. Dan itu hampir, apa namanya, hampir sama gitu ya waktunya, yakni di penghujung tahun. Iya, Ada apa gerangan begitu iya, ya. Mungkin kita bisa mengambil ibrah ataupun mengambil hikmah, kenapa ini bisa terjadi, ya mungkin kita di setiap penghujung tahun tuh diminta untuk selalu introspeksi, muhasabah bela diri diri, gitu ya. benar. Apa yang sudah kita lakukan selama setahun ini dan, proyeksi dan juga refleksi apa yang nanti akan kita lakukan di tahun-tahun yang akan Iya, iya. datang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur kita di penghujung tahun gitu ya, biar nanti sekalian kita tadi Iya, refleksi akhir tahun gitu ya. iya, Nah, kalau kita telisik ternyata rupanya bencana yang terjadi semua ini tidak serta-merta akibat dari, apa ya, efek dari iklim ataupun iklim, ya. cuaca dan juga, bencana alam semesta, Yang jadi alasan, semata ya, begitu jadi ya. alasan pemerintah saat ini. Iya. Nah, rupanya itu semua diperparah dengan tadi, apa namanya, kerusakan alam Kerusakan alam. gitu ya, yang memperparah, terjadinya bencana sehingga menjadi sangat luar biasa dahsyat gitu ya efek, kerusakannya itu. Seperti yang terjadi hari ini di, apa namanya, beberapa waktu lalu di Sumatera itu. Kalau hanya sekedar hujan biasa memang, jika ekologi ataupun lingkungan dan juga ekosistem mendukung, ya insya Iya, Allah tidak akan terjadi bencana yang sangat luar biasa iya, seperti kemarin itu. Tapi ini karena ada kerusakan yang sangat luar biasa fatal dan juga bersifat masif, hmm, di mana lahan-lahan yang ada di Sumatera sana itu sudah dialihfungsikan iya. gitu ya menjadi HTI, hutan tanaman Industri, industri gitu ya. iya, Salah satunya adalah untuk kelapa sawit gitu ya. Di mana pohon kelapa sawit ini berbeda dengan pohon hutan, iya, pada umumnya iya, begitu ya, di mana pohon hutan alami itu, mereka mampu menampung dan juga menyerap, mencerap gitu ya, mencerap air hujan meski dengan debit yang sangat luar biasa iya, begitu ya. Tapi setidaknya, akar dan juga pepohonan yang ada di sana itu ketika hutan masih alami, masih bisa berfungsi sebagai cawan yang bisa menadah, apa debit air hujan gitu ya. Namun pohon, kelapa sawit yang hari ini banyak, dialihfungsikan menjadi kebun, kelapa sawit ini, dia tidak memiliki sifat yang sama seperti, pohon, pohon iya, hutan halaman alami alam, begitu ya. Sehingga ketika turun hujan yang diperparah dengan debit yang sangat luar biasa gitu, lalu ditambah dengan tidak bisa, menampungnya pohon-pohon kelapa sawit itu atas air hujan yang sangat luar biasa tadi itu, ya terjadilah apa yang terjadi. iya, Nah, akhirnya kita berpikir gitu ya, kenapa hal ini bisa terjadi begitu ya. Ya, kita bisa menganalisis pertama, banyaknya alih fungsi lahan hutan yang terjadi hari ini, mau tidak mau kita harus akui, ini sebagai akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme sekuler hari ini. iya, Di mana hari ini para penguasa dan juga para pengusaha, mereka bergerombol gitu ya, berkolaborasi iya, gitu ya, bersama-sama mengeruk sumber kekayaan yang seharusnya itu dikelola oleh negara dan tidak serta-merta diberikan kepada swasta, iya, gitu. Karena pada hakikatnya segala sesuatu dalam hal ini adalah sumber daya alam yang ada di bumi ini gitu ya, itu hakikatnya adalah milik umat. iya, Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna syuraka'u fi salasin, fil kala'i wal ma'i wan nar. Kaum muslim itu memiliki hak yang sama, berserikat gitu mhm, ya, dalam 3 aspek, dalam 3 hal. Yang pertama dalam hutan gitu ya, mmm, dalam hal ini al-kala itu padang gembala ataupun mmm, hutan, perkebunan dan lain mmm, sebagainya. Dan yang kedua fil ma'i. Fil ma'i itu yakni sumber daya alam yang bersifat, cair cair, seperti, apa namanya itu, iya, air gitu ya, sumber mata air gitu, laut, danau, sungai, yang tidak boleh dimiliki dan juga dieksploitasi secara berlebihan.
apalagi dimiliki dan juga dieksploitasi oleh swasta, swasta. gitu. Hari ini PDAM banyak diambil alih oleh swasta, Iya, padahal seharusnya pelayan publik rasanya. karena itu milik umum, milik publik gitu ya. Ya, dan yang ketiga adalah warna, yakni sumber energi. Dalam Iya, hal ini baik energi berupa liquid maupun gas gitu ya, maupun energi-energi yang lain gitu ya. Termasuk juga di dalamnya adalah sumber energi apa namanya itu mineral iya, gitu ya. Ya seperti misalkan uranium gitu ya. Terus juga nikel gitu, iya, itu tidak boleh tuh dimiliki oleh korporasi, individu ataupun perusahaan tertentu. Karena pesan dan juga wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu SAW alaihi itu wasallam. semua harus dimiliki dan juga dikelola oleh negara, Iya, tidak boleh dimiliki oleh swasta. iya, Mungkin itu sebagai iya. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Inilah bencana yang kita alami di bangsa ini di penghujung tahun dan ternyata bencananya bukan tidak ujug-ujug terjadi begitu saja. iya, Artinya ada sesuatu aturan atau sesuatu hak-hak yang harus dimiliki oleh tidak boleh korporat, tapi justru diberikan kepada korporat atau kapital, justru tidak berpikirnya itu berpikir asas berpikir bagaimana untuk umat, untuk rakyat, tapi asas manfaat mereka. Nah, ini Ustaz, ingin saya tanyakan. Kalau kita melihat kondisi ini kan bencana ini kan bersifat fisik Ustaz ya. iya, Ternyata kan bencana di akhir dialami bangsa ini juga mungkin bangsa-bangsa lain ternyata bukan hanya bersifat fisik semata. Ternyata iya, ada di sosial, di politik budaya yang ini mengancam sebenarnya, ini lebih ancaman lebih besar daripada fisiknya itu sendiri, iya. Ustaz. Nah, benar apa nih, Ustaz? Nah, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan juga gitu. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi selain bencana yang bersifat alam tadi itu ya, dan lebih mirisnya lagi kita juga hari ini dirundung dengan berbagai macam bencana yang Iya, lain. Dalam hal ini berupa bencana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, mulai dari dekadensi iya, moral gitu ya, benar. kesenjangan ekonomi gitu. Terus juga carut marutnya perpolitikan Politika. gitu ya, dan juga ekonomi yang kapitalistik gitu. Termasuk juga lingkungan masyarakat yang semakin hari semakin permisif dan hedonistik Iya, benar, Ustaz. gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi di awal Al-Fakir sudah sampaikan bahwasannya ini terjadi akibat diterapkannya tadi sistem kapitalis sekuler, di mana sistem kapitalis sekuler ini memisahkan ya perkara-perkara yang seharusnya itu diatur secara menyeluruh oleh syariat Hmm. begitu. Nah, hari ini sesuatu yang diatur oleh syariat itu hanya aspek-aspek tertentu saja. Iya, Dalam hal ini misalkan tadi hanya malah dalam aspek ibadah gitu ya. Kalaupun ada hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, paling bantar ya yang berkaitan dengan nikah, iya, zakat, haji, baru mau diatur dengan syariat gitu ya. Jadi sekiranya yang ada duitnya baru mau diatur dengan syariat, iya, iya, gitu ya. Ya, nah tapi dalam aspek-aspek yang lain justru hari ini umat banyak meninggalkan. Dalam hal iya, ini penguasa kita gitu ya, enggan untuk menjadikan syariat sebagai tolak ukur gitu ya. iya, Baik buruk, benar salah, ya tercela dan juga terpuji gitu ya. Karena apa? Ya hari ini kita tidak apa namanya, tidak ataupun belum tumbuh ya kesadaran untuk bisa tadi ya, menjadikan syariat ini sebagai tolak ukur dalam bermasyarakat. iya, Padahal Allah Subhanahu wa taala menantang gitu ya kepada manusia agar mereka itu bisa membandingkan hukum siapa yang lebih bagus dibandingkan dengan hukum hukum Allah. Allah dibandingkan dengan hukum manusia. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinun."
Apakah hukum jahiliyah yang lebih kalian kendaki dan hukum siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan hukum-hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Iya, Artinya apa hukum jahiliyah itu? Ya, ini hukum yang tidak berstandarkan terhadap syariat Allah, iya, gitu ya. Jadi hari ini standar kita itu bukan halal haram, iya. gitu ya. Tapi standarnya itu apa? Ada manfaat atau tidak? Asas manfaat, Azas manfaat, kepentingan. kepentingan, gitu ya. Kalau di sana ada manfaatnya, ayo kita jalankan. Iya, Padahal dalam syariat itu, gitu ya, ketika di sana ada syariat, kita menjalankan syariat, pasti insya Allah akan selalu ada manfaat. iya, iya. Tapi sebaliknya, ketika kita mengabaikan syariat, malah justru itu akan mengundang bencana. Iya, Baik tadi disampaikan bencana alam maupun bencana moral di iya, tengah-tengah masyarakat. iya, Di dalam aspek yang lain kita juga bisa melihat hari ini, misalkan gitu ya, banyaknya tindakan kekerasan-kekerasan, kriminalitas gitu ya, termasuk yang sedang marak-maraknya hari ini. Apa itu? Di kalangan anak-anak remaja, anak-anak Gen Z. Gen Z Gen gitu ya. Z. Dan ternyata itu tidak digandrungi oleh hanya orang dewasa saja, anak-anak juga Harus gandrung juga untuk melakukan itu. Apa itu? Judi online. judol. Judol begitu ya. Nah, PPATK mencatat gitu ya, perputaran uang dari judi online ini mencapai 155 triliun Wah, ya besar. sampai Sangat besar, kurun Ustaz. waktu 2025 ini. Iya, Itu sebuah angka yang tidak sedikit dan justru malah sangat fantastik gitu ya. iya, Karena apa? Jumlahnya sangat luar biasa banyak iya, dan itu ternyata me, apa namanya? Menimpa dan juga digandrungi oleh semua kalangan. iya, Karena boleh jadi mereka yang tertarik dengan judi online ini mereka sudah berputus asa gitu ya mhm, dengan kondisi kehidupan ekonomi hari ini sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan iya, mengikuti judi online itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal masih, maisir wal ansabu wal azlamu rizun min amali syaitan." Gitu ya. Innamal khamru sungguhnya khamar gitu ya, wal ansabu gitu ya, mengundi nasib dan juga salah satunya judi online itu adalah perbuatan setan gitu iya, ya, gitu, yang harus kita tinggalkan gitu. iya, Tetapi hari ini apa yang dilakukan oleh, penguasa? Berdiam diri gitu ya. Seharusnya kalau mereka mau ya mereka bisa gitu ya menutup, situs-situs yang memang disinyalir tadi terindikasi melakukan, praktek judi online itu gitu ya. Dan kabar-kabar, miringnya gitu ya, rupanya situs-situs itu justru di-backing-i oleh para pejabat aparatur negara. iya, yang seharusnya mereka menjadi penegak hukum, malah jadi tadi, Iya, iya, yang membacking-i gitu ya. iya, Rumornya seperti itu. iya, Kalau tidak seperti itu ya kenapa tidak langsung diberantas saja begitu iya, kan? Padahal kan mudah bagi negara itu menutup, situs-situs yang dianggap radikal saja bisa gitu ya. Kenapa hanya sekedar menutup situs judi online saja tidak bisa? iya, iya, Ya, jadi seperti itu. iya. Jadi kalau kita emang apa yang disampaikan oleh Ustadz terlalu luas sekali ya. Bencana ini begitu masif, bukan hanya berupa fisik tapi juga moral yang di tengah Iya, masyarakat. Ada sebuah rilis sih Ustadz, ini dari BPS ya. Ternyata bencana sosial itu lebih lebih mengerikan daripada iya, banjir bandang yang dialami di Sumatera. iya, Ya, BPS merilis ini di bulan Maret ya, di tahun 2025 ada sekitar 23,85 juta jiwa mengalami duduk dalam garis kemiskinan, Ustaz. apa? 8,47% mengalami kondisi kemiskinan yang sangat luas sekali. Iya, Dan ternyata dihitung lagi, ditekan lagi ada 2,38 juta itu dalam kemiskinan ekstrim. iya, Nah, ini kalau kita hadis Nabi, Fadal Fakru Milal Iman. Jadi iya, kemiskinan itu mendorong orang dengan kekufuran. Nah, ini sangat membahayakan di kita itu mengalami iya, kita kan mayoritas muslim, Ustaz. Wah, kalau keimanan hilang, nah ini kan udah double Ustaz, bencananya itu. mhm, Double hilang kehidupannya juga hilang keimanannya. Nah, benar Ustaz melihat. betul, iya. Jadi, eee, bencana, eee, Sosial yang sosial seperti ini memang, kita harus sepakat gitu ya, lebih mengerikan dan juga memiliki efek yang sangat luar biasa gitu iya, terhadap kehidupan manusia gitu ya. Salah satunya tadi kemiskinan dan rupanya kemiskinan hari ini bukan
kemiskinan yang diakibatkan oleh, eee, Kemalasan, kemalasan seseorang gitu ya. struktural gitu jadi tadi. Tetapi kemiskinan hari ini terjadi karena kemiskinan struktural gitu ya, di mana orang-orang yang, apa namanya itu, yang dia giat dan Mhm, juga rajin sekalipun gitu ya, karena memang sistemnya sudah menggiring mereka agar, menjadi orang miskin begitu. iya Nah, ya akhirnya seperti yang hari ini terjadi gitu ya. Yang salah satunya tadi, yang seharusnya masyarakat itu mendapatkan pendidikan gitu ya, yang layak, terus juga kesehatan yang, gratis, kalaupun iya tidak gratis ya tidak mahal begitu ya, termasuk juga keamanan yang seharusnya itu dijamin oleh negara. Nah, itu semua tidak diberikan kepada masyarakat. iya Sehingga masyarakat dibiarkan, bekerja sendiri, iya tidak ada perlindungan dari iya penguasa. Dari pemerintah. Padahal kata Rasulullah, al-imamu junnah. iya Jadi seorang penguasa itu seharusnya menjadi perisai gitu ya, iya perisai dan juga pelindung bagi iya rakyatnya. Ketika rakyat mengalami kelaparan, para penguasa ya, pemerintah itu harus menjadi pihak yang pertama kali gitu ya, iya apa namanya, melakukan semacam recovery ataupun bantuan-bantuan sosial yang bisa mengcover gitu ya. Sehingga angka yang sangat fantastis terkait dengan angka kemiskinan itu bisa kita, hilangkan, iya gitu. Nah, dilalahnya, berbagai macam, jaminan-jaminan itu tidak terrealisasi gitu ya, karena memang hak-hak masyarakat ataupun hak umat hari ini justru dialihkan gitu ya, iya yang seharusnya itu diberikan oleh penguasa kepada rakyatnya, tetapi justru sumber penghasilan yang seharusnya bisa menghidupi dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat itu justru diberikan kepada pihak korporasi ataupun pihak swasta. Dalam hal iya ini pengelolaan sumber daya alam alam gitu yang terutama diberikan ya kepada para, oligarki dalam hal ini gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ya tadi, masyarakat dibiarkan sendiri gitu ya, kemiskinan semakin, banyak, iya jumlahnya gitu ya, dan ya akhirnya karena kemiskinan, kefakiran itu, akhirnya mereka dekat dengan berbagai macam tindak iya kriminalitas, bahkan sampai, rela gitu ya untuk menggadaikan akidah, bahkan iya menukar akidah menurut gitu hanya akidah hanya semata untuk tadi ya memenuhi masa perut Ustaz. kebutuhan, ya masalah perut gitu. Ini kan sangat miris sekali Iya gitu. jadi ya itulah realisasi yang dapat nampak di mata kita ketika sistem yang diterapkan bangsa ini satu yang tidak sesuai dengan Mhm, apa yang seharusnya. iya Nah, ternyata dampaknya luar biasa sekali kalau kita mencatat di berbagai survei dan segala macam tuh iya, dampak terkait faktor sosial dan ekonomi. Kalau mhm, kita bicara iya, bagaimana muhasabah agar tahun ke mhm, depan tidak terulang iya dan bagaimana kita mensikapinya. Ini data ini semakin menunjukkan sangat miris, Ustaz. iya Terutama bagaimana ketimpangan ekonomi dan segala macam, iya terutama di pihak kaum para ibu, para wanita yang menjadi bagian yang terkena secara iya, langsung ekonomi mhm, yang menjadi ibu rumah tangga segala macam. iya, Ternyata ini YouGov atau Holadoc itu mencatat Ustaz, mhm, dalam penelitiannya itu hampir 88% penduduk Indonesia itu mengalami stres Ustaz. iya Luar depresi, sekali. iya Depresi tinggi, berat. iya, heeh, Kenapa? Karena PHK terjadi di mana-mana, iya otomatis para lelaki, para iya suami yang menanggung rumah tangga, biaya iya hidup segala macam, mereka kehilangan pemasukan. iya, Dan inilah halo sekali Ustaz. Bagaimana Ustaz mhm, untuk memandang iya. Ya ini, akibat yang harus kita, terima begitu ya, Iya, karena kita memang sudah sangat jauh dari, apa namanya, yang seharusnya kita jalankan ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di dalam surat Toha 124 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka Kak. wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Jadi, "Waman a'rada an dzikri" barang siapa yang jauh dari peringatanku kata Allah, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Maka nanti mereka di hari kiamat itu akan dikumpulkan dalam keadaan buta gitu ya. Artinya apa? Eee hari ini, "Waman a'rada an dzikri" barang siapa yang jauh dari peringatanku
fa inna lahum ma'isyatan dongka tadi itu, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak jauh dari syariat Allah, dari Iya, peringatan Allah. iya, Ya salah satunya tadi gitu ya, selain bencana yang sangat luar biasa bertubi-tubi gitu ya, seolah-olah, silih berganti, yang kedua bencana, sosial gitu ya, dekadensi moral dan lain sebagainya, dan juga selanjutnya tadi, secara psikologis juga, psikologis masyarakat terganggu gitu iya, ya. Karena apa? Ya tadi, mereka dibiarkan begitu saja. Tadi yang menjadi salah satu penyebabnya adalah depresi di antara kalangan laki-laki, di mana mereka kebanyakan di antaranya adalah, di apa namanya, pemutusan hubungan PHK kerja gitu PHK, ya, Ustaz, kerja PHK. masif sekarang terjadi di Iya betul. perusahaan-perusahaan. Nah ini juga kalau kita telisik akar permasalahannya akibat dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Iya, Ustaz. Di mana sistem ekonomi kapitalis itu lebih mengedepankan tadi profit gitu, yang Iya, penting bisa dapat, hasil dan juga untung yang besar gitu iya, ya. Salah satunya apa? Dengan menekan biaya, eee ini, sumber daya manusia gitu ya, iya, salah satunya tadi para pekerja dan juga karyawannya. Dan yang paling bisa apa namanya, ditekan dari biaya sumber daya manusianya ini adalah tadi, mengalihfungsikan peran laki-laki dialihfungsikan kepada perempuan karena dianggap, kalau mempekerjakan perempuan itu kita bisa membayar ya bisa setengahnya dan lain iya. sebagainya dan, perempuan itu bisa lebih apa Mudah namanya, diatur Ustaz mudah para diatur perempuan, dan lain iya, sebagainya lah begitu. Nah ini adalah salah satu akibat diterapkannya sistem ekonomi iya. sekuler begitu ya. Fungsi udah berubah Ustaz, Fungsinya laki-laki di rumah. berubah, iya laki-lakinya jadi di rumah, perempuannya malah bekerja gitu ya. Iya, Jadi kan kebalik-balik iya gitu ya. Ustaz. Sehingga angka pengangguran jadi semakin Wah, banyak gitu bagus ya, sekali Ustaz. gitu. Angka pengangguran jadi semakin banyak, padahal kalau misalkan, diganti aja gitu ya, di-rolling gitu ya, di-switch gitu ya, yang seharusnya perempuan di rumah, laki-laki, ada di luar rumah untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu ya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu akan sedikit bisa menekan gitu ya, Iya, tingkat pengangguran karena tadi, terjadinya switch gitu ya, di mana orang yang, pengusaha yang mempekerjakan, perempuan tuh sudah tidak banyak lagi gitu, mereka kembali mempekerjakan laki-laki. Nah, inilah yang membuat, angka pengangguran semakin banyak dan juga angka PHK juga semakin luar biasa dari hari ke hari itu. Walaupun memang secara global, ekonomi kita hari ini memang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik wah, saja begitu ya. tertekan Ustaz. Tapi di antara sekian banyak, apa namanya, faktor yang mempengaruhi terjadinya angka pengangguran yang sangat luar biasa tinggi tadi itu, signifikan itu, ya tadi salah satunya, pengusaha lebih cenderung lebih menyukai gitu ya, meng-hire ataupun merekrut, para pekerja dari kalangan perempuan, karena Iya, tadi untuk bisa menekan biaya produksi gitu iya, ya. Nah, di samping itu juga ya kayak, perekonomian hari ini juga karena memang sistem ekonomi kapitalis gitu ya, yang lebih mengedepankan kepada sistem ekonomi ribawi dan juga ekonomi non real. iya. Sebenarnya perputaran uang itu sangat luar biasa besar, tetapi perputaran itu 70%-nya bergerak di bidang sektor non real, Non-real Ustaz, ya benar. yakni jual beli saham dan lain sebagainya. Sehingga sektor real gitu ya, yang dianggap bagi para pengusaha ini, beresiko besar gitu ya. Belum lagi kalau misalkan ingin membuka usaha baru itu dipersulit dengan berbagai macam perizinan gitu Iya, ya. Kalaupun nanti ingin dipermudah ya harus bayar dan lain sebagainya, menyuap dan lain sebagainya. Nah, inilah efek domino dari terapkannya sistem ekonomi sekuler. Jadi, kerusakan itu menjalar hampir ke seluruh, dimensi kehidupan kehidupan kita, manusia iya. gitu ya. Ya dari sektor formil gitu ya, sektor non formil, sektor, real dan juga non real itu semuanya sudah jauh dari apa namanya, nilai-nilai Islam. Iya, iya. Jadi kalau saya Ustaz ya, jadi kalau kita ini pertanyaan di masyarakat Ustaz ya, Iya, banyak komentar segala macam melihat fakta-fakta terjadi kerusakan baik secara fisik, moral anak-anak yang ada di tengah-tengah kita. Mendidik anak kan lebih susah daripada mendidik anak sendiri susah amat amat Ustaz. Ya, jadi pertanyaan gini Ustaz, bagaimana sih untuk mengurai masalah ini agar masyarakat sadar? Mulai dari mana sih? Apakah kepemimpinan, apakah dari ekonomi, apa dari politik? oke. Mengurainya dari mana Ustaz untuk mengurai Iya, masalah ini sebenarnya? baik. Nah, memang hari ini kita, mendapati berbagai macam krisis gitu ya, multidimensi Iya, ya. Mulai dari, krisis ekonomi ya, krisis, politik mhm, gitu ya, terus, krisis
pendidikan gitu ya, yang serba mahal dan juga sekuler gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa merubah itu semua dan kita harus bisa memulai dari mana begitu Iya, ya. Ya tentu yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan penyadaran di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Karena, kondisi hari ini hampir mirip dan juga serupa dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, sama-sama, berada pada kondisi di mana syariat Allah tidak diterapkan. iya, Meskipun memang kita hari ini melakukan, ibadah. aktivitas ibadah gitu ya, Hanya sholat mahdoh dan lah sifatnya. sebagainya, tapi itu sifatnya hanya individualis Iya, gitu ya, individual semata, tidak, eee, apa namanya, menyentuh kepada akar iya, permasalahan gitu ya. Sekalipun, apa namanya, individu-individu soleh gitu ya, tetapi jika masyarakatnya masih jauh dari, nilai-nilai Islam, ya tentu hal itu akan terjadi sebagaimana hari ini. Banyak orang yang sholat gitu ya, banyak orang yang zikirnya sangat luar biasa, banyak orang yang takut terhadap perkara-perkara yang bid'ah gitu ya, tetapi justru mereka berdiam diri terhadap perkara-perkara yang seharusnya itu memang harus mereka tinggalkan. iya, Salah satunya kemungkaran. apa? Kemunkaran. Salah satunya apa? Ya ini sistem, pemerintahan demokrasi. Iya, Karena sistem demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang sekuler, gitu ya, yang mengedepankan suara mayoritas itu sebagai panglima. iya. Itu Itu suara menjadi terbanyak buat suara kebenaran. terbanyak, ya, sebagai salah satu tadi, tolak ukur kebenaran suara Iya, terbanyak itu. Itu yang menjadi, penyebab dan juga akar persoalan kita hari ini, di mana diterapkan sistem pemerintahan yang sekuler. iya, Sehingga apa? Dampaknya gitu ya, segala sesuatu itu tadi, standar dan juga tolak ukurnya, bukan halal dan haram, begitu iya, ya. Yakni azas manfaat, sehingga ketika mereka ingin membuat regulasi gitu ya, undang-undang dan juga, perangkat hukum yang lainnya, itu mereka abai gitu ya terhadap peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikeluarkan dari berbagai macam produk perundang-undangan kita hari ini, ya semuanya jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, sekuler lah semuanya. sekuler kan. Sekuler itu artinya apa? Jauh dari nilai-nilai Allah, dari nilai syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Memisahkan gitu ya, Iya, menseparasi, kehidupan manusia, seolah-olah, hubungan manusia dengan sama manusia yang lain, yakni hablum minanas itu, tidak layak diatur oleh syariat gitu. Padahal iya, tadi di awal, Fakir sampaikan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus, patuh dan juga tunduk terhadap, syariat Allah dan juga masuk ke dalam Islam secara totalitas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. syaiton innahu Innahu lakum aduwwum aduwwum mubin. mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu setan, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan hari ini kita tidak kafah dan belum kafah Iya, menjalankan syariat, Islam yang menjadi titah dan juga wasiat dari Rasulullah gitu ya. Kita masih sebagian-sebagian. iya, Ya, yang bisa kita lihat hari ini tadi yang saya sampaikan, masih banyak orang yang sholat gitu ya, masih banyak orang yang zikirnya sangat luar biasa, tetapi dalam aspek-aspek, muamalah mereka banyak meninggalkan, perintah dan iya, juga titah dari Rasulullah. Salah satunya misalkan perintah dari, Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi riba, iya, hari ini menjadi tadi ya tulang punggung perekonomian. iya, Termasuk juga, Rasulullah SAW murka dan juga mencela orang-orang yang memungut pajak gitu iya, ya. Nah, hari ini penguasa kita menjadikan pajak sebagai tadi, sumber pemasukan utama, bahkan sampai 80% ya iya, APBN kita itu diperoleh dari, hasil pajak iya, gitu ya. iya, Padahal pajak kata Rasulullah, apa namanya, dikatakan sebagai tadi, orang yang memungut pajak itu nanti akan, lapas. masuk ke dalam, neraka begitu ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, iya, bagus sekali. Siap. Jadi sahabat siar Banten, bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana mengungkap sebenarnya apa yang terjadi dalam kondisi bangsa ini. Ini pertanyaan Ustadz ini karena kita terbatas oleh waktu segala macam Ustadz Iya ya. baik. Ini bagaimana sih kalau kita tadi kan menawarkan solusi kepada masyarakat terhadap berbagai masalah yang dialami masyarakat, terutama bangsa inilah Iya yang mudah-mudahan bersegera
bertobat kepada Allah, muhasabah lah intinya Iya. kejadian ini sampai terulang dan terulang kembali. Jadi pertanyaan dari Ustaz, urgensi Islam rahmatan lil alamin kita tawarkan Ustaz. Seperti apa sih yang harus disampaikan kepada masyarakat? Hmm. Iya. Baik. Menyambung, penjelasan yang tadi, jadi yang harus kita lakukan agar kita bisa menuntaskan berbagai macam problematika kita hari ini itu, ya salah satunya tadi, kita menyambung dengan pertanyaan tadi ya, Heeh, yang kedua, yang pertama tadi kita melakukan penyadaran di heeh, heeh, tengah masyarakat, gitu ya. Dan yang kedua, selanjutnya kita juga harus, apa ya, eee, berinteraksi ya, iya, di tengah-tengah masyarakat agar memang, atas interaksi kita ini masyarakat benar-benar bisa merasakan gitu ya, oh iya ternyata, Islam itu tidak hanya bisa, dijalankan, dalam kondisi tertentu saja. Dalam jadi kondisi hari ini pun, misalkan dalam hal-hal, kecil, hal-hal tertentu bisa juga dijalankan jadi gitu ya. fungsi Heeh. edukasi Ustaz ya, harus Melakukan langsung ya? melakukan edukasi secara langsung di tengah-tengah Iya, masyarakat dengan berinteraksi, bersama dengan mereka. Sehingga mereka benar-benar bisa merasakan gambaran real gitu ya, iya, ketika Islam itu, diterapkan iya, gitu ya. Nah, salah satunya tadi gitu ya, kita bisa, melakukan berbagai macam upaya, eee, interaksi di tengah mereka dengan melakukan, berbagai macam kegiatan dan juga acara yang bisa, dirasakan manfaatnya secara real oleh mereka, begitu ya. Nah itu, yang kedua gitu ya. Terus, yang ketiga agar kita bisa mengurai, problematika yang multidimensional ini gitu ya, kita juga harus tadi mewujudkan gitu ya, mewujudkan, semacam apa ya, kesadaran politik ya, iya, di antara tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga oleh, di antara para penguasa nih, iya, ya para penguasa agar mereka juga sadar gitu ya, kita melakukan penyadaran di tengah-tengah mereka gitu ya, terutama mereka yang memiliki semacam apa ya, power kekuasaan gitu ya untuk bisa, mengeluarkan berbagai macam kebijakan gitu ya. Sehingga mereka bisa mengalihkan, ya kebijakan yang selama ini sekuler, jauh mmm, dari nilai-nilai Islam, ya beralih menjadi kebijakan yang memang tunduk dan juga taat kepada syariat yang telah Allah sudah gariskan untuk kita gitu ya. Nah, 3 poin penting ini saya pikir yang sedikit, banyak nanti akan bisa merubah ya kondisi iya, masyarakat. Karena hari ini, proses edukasi dan juga penyadaran di tengah-tengah masyarakat itu, hampir, luput ya dilakukan oleh, kelompok-kelompok, partai politik Ustaz, partai partai politik politik yang ada dalam hal hari ini. ini. Fungsi itu Sekali adalah fungsi yang nggak jalan. fungsi edukasi itu tidak jalan gitu ya. Kalaupun ada fungsi itu Menjelang paling pemilu Ustaz, banter ya menjelang pemilu. dilakukan hanya sebatas 5 tahun sekali Iya. menjelang pemilu. Itu pun ya tadi ada udang di balik peyek, ada udang di balik batu Bener begitu ya. Ustaz, heeh. Agar mereka bisa apa ya, menarik simpati gitu ya, sehingga mereka mau memilih dan juga mencoblos, kandidat-kandidat yang mereka inginkan begitu ya dari partai politik itu. Nah, saya pikir, dengan 3 hal upaya itu ya, kita melakukan berbagai macam edukasi di tengah masyarakat gitu ya, sedikit banyak nanti, akan, merubah kesadaran umat. Nah, dan yang keempat, yang paling penting adalah tentu kita, tidak luput ya memohon perlindungan dan juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah saja ya, sebenar-benar pemberi kekuatan dan juga pemilik kekuatan gitu ya. Sehingga, seperti apapun daya dan juga upaya kita yang kita lakukan Mhm, selama ini kalau tidak diberikan kekuatan dan juga apa namanya, semacam, dorongan ya dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentu, kita tidak akan bisa, seperti hari ini begitu. iya, Nah, iya, ini semua adalah berkat dari, pertolongan dan juga, eee, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita sebagai, orang yang selama ini istiqomah gitu ya, iya, eee, menjalankan dan juga mengemban risalah dakwah ini, kita juga harus senantiasa taqarrub ya, dekat kepada Allah agar Allah
simpati kepada kita, kasihan amat gitu ya, Iya. gitu ya. Biar Allah merasa kasihan kepada kita sehingga Allah mau menolong kita. Iya. Mungkin itu Ya, sebagai ya alhamdulillah. Jadi ini poin-poin yang bagus sekali yang mudah-mudahan ada sesuatu cakra pemikiran lah ya di masyarakat yang kita iya, ambil, terutama dari para sahabat yang menyaksikan siar pada malam hari ini. Nah, terakhir Ustaz, sebagai closing statement, ini kan ini ada statement gini, menolak sistem hukum buatan manusia udah jelas gagal. hmm, Dengan Islam dari mana mulainya? Nah, sekalian dirangkum closing statement kurang lebih 2 menit Ustaz. iya, Waktu kan terbatas dari waktu. Silakan Ustaz. iya, baik. Sebagai closing statement dan juga menjawab pertanyaan terakhir tadi itu, kita tentu memang, harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Iya, iya, Segala sesuatu yang kita miliki hari ini pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. iya, Termasuk juga kemampuan iya, ya secara fisik gitu ya. Fisik kita ini ya, kekuatan kita ini, raga kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh iya, Allah ya di akhirat ya. Termasuk juga sumbangsih ya, iya, pemikiran gitu ya, ilmu kita. iya, Nah, itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban iya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kekuatan fisik ya, kemampuan, ilmu kita gitu ya, tidak kita sumbangsihkan untuk Islam, lalu untuk siapa lagi? iya, Gitu ya. Karena hanya dengan, apa namanya, berdakwah di jalan Allah ya, me mewakafkan diri, semata-mata untuk, tegaknya agama Allah, ini adalah pilihan yang paling tepat dan juga cerdas bagi kita gitu ya. Karena semua ini tidak akan, apa namanya, tidak akan, tidak dinilai di hadapan Allah. Semuanya nanti pasti akan ada konsekuensinya. Tapi sebaliknya, jika semua berbagai macam sumber daya yang kita iya, miliki, gitu ya, termasuk kekuatan fisik, gitu ya, dan juga kemampuan, ilmu kita yang sangat luar biasa tinggi misalkan gitu, tidak kita sumbangsihkan untuk semata-mata tegaknya dinul Islam, iya, nah maka hakikatnya itu adalah, sebuah, kerugian, gitu ya. Kalaupun nampak misalkan orang yang seolah-olah dia kok, punya kemampuan yang sangat luar biasa, tapi tidak diperuntukkan kemampuannya itu untuk Islam, tapi kehidupannya sangat, apa namanya, mapan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin boleh jadi sebagai sebuah, apa ya, ujian dari Allah, ya, istidraj dari Allah, gitu ya. Padahal seharusnya kemampuan gitu ya, kemampuan fisik ya, kemampuan intelektualitas ya, ilmu yang sangat luar biasa tinggi itu seharusnya dimanfaatkan untuk semata-mata menolong agama Allah. iya, Tetapi ini, justru digunakan untuk menyerang iya, dan juga menjauhkan masyarakat dari, syariat Allah, iya. gitu. Tetapi kehidupannya semakin mapan. Nah, berarti ini boleh jadi istijroj Istidrak baginya tentang gitu Allah dan Ta'ala. maka berhati-hatilah. Nah, kalaupun kita yang hari ini masih istiqomah tetapi terus, bertubi-tubi diuji oleh Allah, bersabarlah. Iya, Karena, sesungguhnya Allah itu dekat gitu ya, dan Allah, akan selalu bersama iya, orang-orang yang sabar, iya, gitu. Jadi, bersabar menunggu pertolongan Allah, bersabar, berdakwah di jalan Allah, mmm, insya Allah suatu saat meski misalkan kita tidak bisa menuai hasilnya, panennya hari ini, iya, mungkin boleh jadi kita bisa menyaksikan ya, keberhasilan dakwah kita ya di kemudian hari. Dan boleh jadi itu nanti akan dirasakan oleh, anak keturunan kita, kalaupun tidak juga dirasakan oleh anak keturunan kita, ya insya Allah nanti kita akan merasakannya di surganya Allah Subhanahu wa wa taala, ta'ala. gitu. Iya. Wah, terima kasih Ustaz. Ini bagus sekali kalau kita membicarakan ini tidak akan pernah habis karena Iya, kita terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini tidak mencukupkan puas di sini ya. Mudah-mudahan pekan depan kita akan membahas dengan tema-tema yang menarik, tentunya dengan tema yang tentunya menggugah kesadaran kaum muslimin untuk kembali kepada jalan Allah. Jadi segera kembali jalan Allah. Mudah-mudahan menjelang tahun 2026 pergantian tahun bukan dirayakan dengan kembang api dan pesta iya, atau bakar-bakar yang menjadi tradisi di masyarakat, tapi bagaimana kita menjaga muhasabah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kasih Ustaz. Nah, sahabat channel Banten yang rahmatullah, mudah-mudahan
pertemuan kali ini membawa kebaikan, keberkahan, dan tidak cukup hanya sekedar ini. Mudah-mudahan kita juga akan bisa menyimak di channel-channel yang ke depan akan disajikan. Mungkin demikian Ustaz. Mungkin mendukung aja dakwah dari dakwah channel Syiar Banten, yaitu dengan like, comment, subscribe untuk memperbesar opini tentang dakwah Islam. Jazakallahu khairan. Kita akhiri dengan bacaan dan kafirul majlis bersama. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz.